Assalamualaikum sobat-sobat. Mau tanya nih, kira-kira apa nih yang sobat-sobat Uki pikiran ketika dengar kata bid'ah? Perkara-perkara yang negatif, hal-hal yang buruk, atau aura-aura yang mengundang amarah dari Allah? Mari kita kupas, bahas bid'ah bersama Hadijah. Teman-teman, tahu nggak kalau misalkan secara bahasa bid'ah berasal dari kata bada'ah yang berarti inovasi atau pembaruan. Nah, di dalam konteks Islam, bid'ah berarti dia mengacu pada perbuatan atau gagasan baru yang tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa? Iya, jadi di dalam Islam, bid'ah dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan bahayanya, bid'ah bisa dianggap sebagai penyimpangan jika tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi tidak semua bid'ah itu memiliki aura negatif ya, Min? Benar, mari kita kupas. Sobat-sobat sekalian, sebagaimana ulama memberikan pendapat-pendapat yang berbeda di berbagai masalah kehidupan manusia, ulama juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai bid'ah ini. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bid'ah itu dibagi jadi dua circle nih, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Dan sebagian ulama yang lain hanya membagi satu, yaitu semua kesesatan adalah bid'ah yang tercela. Nah, salah satu ulama yang terkemuka yaitu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-bid'atu bid'atani, bid'atu mahmudah wa bid'atu madmumah. Fama wafiqus sunnah fawa mahmud wa ma khalifus sunnah fawa madmum. Jadi, bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah mahmud dan bid'ah madmum. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah madmum, bid'ah yang tercela. Nah, mana-mana saja yang dia itu yang tidak menyisihi dari aturan Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk dari yang terpuji. Namun, ketika dia termasuk menyisihi dari aturan Allah, maka dia termasuk yang madmum atau yang tercela. Nah, begitu juga dengan menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi, yang sependapat dengan Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua nih secara garis besarnya, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Hasanah yang baik, sayyi'ah yang buruk. Nah, sekarang Min kasih contoh nih agar sobat-sobat sekalian makin paham. Contoh dari bid'ah hasanah adalah pembukuan Al-Quran. Nah, sobat-sobat, pada zaman Nabi tidak ada acara pembukaan segala kayak kita-kita ini. Dahulu mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran di berbagai media yang bisa mereka temukan pada saat itu. Entah itu di pelepah kurma, di daun kering, daun lontar, tulang-tulang binatang, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pemerintahan Abu Bakar, yaitu saat perang Yamamah terjadi, perang itu menghabiskan banyak sekali para sahabat yang menghafal Al-Quran. Sehingga muncullah usul kepada Abu Bakar untuk membukukan ayat Al-Quran tersebut. Nah, pada awalnya Abu Bakar menolak karena tidak pernah dicontohkan, bahkan diberi amanah oleh Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya Abu Bakar menerimanya dan membukukannya karena hasil usaha dari sahabat Umar bin Khattab. Begitu sobat-sobat, jadi pembukuan Al-Quran termasuk bid'ah loh. Eits, jangan salah paham dulu. Pembukaan Al-Quran ada ketika pada zaman Abu Bakar, tidak ada ketika zaman Nabi Muhammad hidup. Oleh karena itu, pembukaan Al-Quran itu termasuk sesuatu yang baru. Dia kategori bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh dari bid'ah sayyi'ah, yaitu adalah merangkap, mengurangi atau menambah ibadah-ibadah yang khusus. Nah, contohnya adalah mengurangi sholat isya, menambah sholat subuh, atau bahkan merangkap keduanya yang tidak ada ketentuan-ketentuan dasar yang berdiri dari syariat. Begitu sobat-sobat sekalian dari pendapat yang pertama. Gampang bukan? Nah, sekarang kita masuk pada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya semuanya itu sesat atau roddin. Ini diangkat dari kitab Arba'in Nawawi hadis kelima yang menjadi topik utama kita. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddin. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang dia tuh memperbarui atau mengada-ngada pada perkara kami, yaitu urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak ada asalnya, tidak ada contohnya, fa huwa raddin, maka dia tertolak.
Nah, rawal Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat ini Muslim, dia menurut riwayat Imam Muslim yang lain mengatakan bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddin. Barang siapa yang dia tuh melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddin, maka dia tertolak. Nah, begitu teman-teman, mereka juga berlandaskan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah suatu kesesatan dan kesesatan semuanya itu masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah pembicaraan singkat mengenai bid'ah. Mimin kasih pesannya mengenai bid'ah ini, sobat-sobat sekalian, bid'ah adalah sesuatu yang wajar di dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, dalam menyelisih perbedaan pendapat ulama ini, kita harus bersikap bijaksana dan tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan bahkan menyesatkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat mengenai suatu masalah. Oke? Baik sobat-sobat sekalian, seru kan belajar bersama? Belajar sesuatu dan mari kita kupas. Oke teman-teman, jadi ini pembahasan singkat mengenai bid'ah bersama Hadijah. Jangan lupa berbagi ilmu dan kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.